Raneng masuk mahita tu perminggota jumulo mahita martangyang mahita. Di bata Jehovah amanami na hutadahay marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma di asidot holong ni roham na matungani hami sahat yun. Buhay hamili Tuhan marhahi pason. Lumuwi ma di bagasan yun. Di minggu nami alanyali Tuhan paso-paso mapakubasyon nami di bagasan sadar yun. Asa sude pampujon nami dopakko. Sude ali Tuhan ruas ni hurem nang parhalado. Dihaga bepesyan tertimron. Paso-paso maluhut na li Tuhan. Dinalaho manangihon hatam. Songoni mali Tuhan di ngulu namion. Marlaut dusa do hami ali Tuhan. Ala ni jumulo urasi hami si dusa hagalion nami. Asa talup hami majalo denggan ni pasam. Atong pinuji pinasangak maguarmu. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Jala selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Hurian itu hatta. Sadarion nunga sahat hita tu minggu patoluhon dung trinitatis. Marhite perminggota sadarion. Tapasahak maroha maulia teta dohot puji-pujian tu debata. Natoktong mangaramoti hita. Sian arinau salpu sahat tutiki sadarion. Atong adorang sotapuka perminggota di minggu sadarion. Taparade maroha nang pikirata. Jumulo mahita martangyang nahohom di rohat tabi. Martangyang mahita. Amin. Marede mahita buku ede nomor 15 ayat sada dohot 2. Hite-hite guar ni debata ama. Duhot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Duhot guar ni todi parbadia. Na tu mau palangi dohot tanoon. Amin. Nunga tibu hiadi darohaku Jehovah. Tina ibana do. Haholongon sa liling-liling na hubain makaholongi ho. Di baheni utaiti ho marhiti-hiti dengan basa. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata parguguna suhatu dosan. Selehon jala patubu ma di hami haporsyaon nasitong. Tabay ma haporsyaon nami ganu pari. Asalam tugu. Lehon ma di hami holong di roha na somar pangaci. Asa holong roha nami di hoduhot di dongan nami jolma.
Leho di hami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahilomo ni rohami. Sayoloi mapangiduan nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita, buku ede nomor 706 ayat sada. Hatani dibata epistel di mingguta sadarion iman atar surat di ede bidualu mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 7 tajahama marresponsoria isidu ulaning ibana nama naik sian halongunan jala marpangusap dia tu hasudungan ni rohana ditoru ni hau ute manis ahu manungguli holong ni rohana laos disido dia inataho disido ho ditubuhon na manubuhoko. Bahen maahu songon titin sahab tu bagasan roham, songon titin sahab tu botohonmu. Aitung nagogo do roha haholongoni, songon gogo ni hamatean tahe. Tung na jorbut do pangiburon nai, songon jorbut ni banuatoro tahe. Nala-nalana do songon nala ni api, songon hilap ni Jehovah. Rupiah ka aik magudang dang tarbaorsa anggoroha hafulungoni jalarang tarauk akabatang aik tungsura pe ulu sada bawa mangalehon nasa arta pineok na dijabuna pahen ali ni roha holungan inian dang parduli ibana disi ido sahatna martua makana tumangihon hata ni debata jala naupeoksa amin. Maredde hita buket di nomor 760 ayat sada. Tidak koma hapor siyaw tay so na hina tidak ko ni dongan sa hapor siyaw di sadok pertibiyong rap mahita madok aw porsea di bata Jehovah ido ama pargugo na so hatudusan na tumo palangi dohotano aw porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa saday iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asyaton di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banotoru dung ditanam. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahu hundul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargugu na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sobut tu tanoon. Mahumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesani dosa. Dohot di hatai na mando. Mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate.
Dohuk di hanguluan nasora sudah. Amin. Marede hita buku ede nomor 656 ayat sada. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat pada ibadah minggu ini dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini banyak permohonan-permohonan kami yang mau kami sampaikan kepadamu. Terlebih dahulu Tuhan, hapuskan dosa pelanggaran kami, agar kami layak memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bawakan dalam doa kami, pemerintah kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, agar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat, agar segala kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terlebih lagi dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Berikanlah petunjuk-Mu, agar mereka mampu mengatasi permasalahan wabah ini dengan baik. Ya Tuhan Allah kami juga membawakan di dalam doa kami, para medis, Engkau berikanlah berkat dan rahmat, serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Lindungi mereka ya Tuhan, agar tidak tertular dan tetap sehat jasmani dan rohaninya di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Ajari kami ya Tuhan, dan sadarkan kami untuk menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah kami bawakan juga di dalam doa kami jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Berkati obat yang mereka konsumsi, dan berkati juga para medis yang menangani mereka ya Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dan juga jemaat-Mu yang sedang berbeban berat ya Tuhan, kiranya Engkau meringankan beban mereka. Ya Tuhan Allah kami juga membawakan di dalam doa kami anak-anak yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami masing-masing, yang masih balita ya Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan dalam pertumbuhan mereka, yang sedang sekolah dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi, kiranya Tuhan juga memberkati, agar kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih lagi anak-anak yang taat kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berkati juga ya Tuhan para orang tua, agar dapat mendidik anak-anak kami, dan berkati segala pekerjaan tangan kami ya Tuhan, agar dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak kami. Ya Tuhan, berkati juga semua para haladomu, agar kami mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami. Terlebih lagi, Engkau memberkati uluan kami, Pendeta Erna Dabdab, di dalam memimpin gerejamu HKBP Resok Siantar Timur ini. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau jauh lebih mengetahui apa yang hendak kami katakan. Biarlah permohonan kami ini terjadi seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan Allah kami, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Kiranya Engkau memberkati, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkati juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terima dengan baik. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Terimalah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tajakon ma barita nauli di bagasan sadarion, marete mahita, bukede nomor 137 ayat sada. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh majelis dan teristimewa jemaat HGBP Seresos yang Timur, dan juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah ini atau mendengarkan khotbah ini. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ibadah atau kebaktian kita pada minggu hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 21. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Mari kita buka Alkitab kita ataupun Bibel. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dengan baik. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam pekerjaan penginjilannya selalu berusaha untuk menjelaskan pentingnya hidup baru di dalam Kristus. Hal itu dapat kita lihat dalam surat-surat Paulus, dan salah satunya adalah suratnya kepada jemaat di Kolose. Hidup baru dalam Kristus maksudnya adalah meninggalkan
pola atau kehidupan lama, yaitu kehidupan dalam kegelapan, dan menjalani satu kehidupan yang baru, yang sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah maksudnya hidup baru di dalam Kristus. Kehidupan yang baru ini harus senantiasa ditunjukkan atau dinampakkan dalam seluruh denyut nadi kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam kehidupan keluarga. Artinya bagaimana hidup baru dalam Kristus itu meninggalkan kegelapan itu, kemudian hidup seperti yang dikehendaki Kristus dalam setiap kehidupan sehari-hari, bagaimana itu diwujudkan atau dinampakkan. Itulah artinya kehidupan baru dalam Kristus, dan salah satunya adalah dalam kehidupan keluarga, seperti yang ada atau terdapat dalam nats khotbah kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara semua, logikanya kalau ada hidup baru berarti ada hidup lama. Dalam konteks kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga, apa artinya hidup lama itu dan apa artinya hidup baru itu? Di tengah atau di kalangan keluarga jemaat Kolose masih kental pola hidup atau adat atau budaya lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus, menyangkut bagaimana martabat wanita, bagaimana martabat pria, bagaimana kedudukan anak-anak, dan juga bagaimana tanggung jawab dari suami, istri, dan juga anak-anak. Pola budaya yang lama ini, pola adat atau zaman yang lama ini dipengaruhi oleh 3 budaya yang mempengaruhi kehidupan jemaat di Kolose. Yang pertama budaya Yahudi, yang kedua budaya Yunani, dan juga budaya Romawi. Jadi Yahudi kuno, Yunani kuno, dan juga Romawi kuno. Dalam ketiga budaya ini, dalam ketiga adat atau pola hidup orang Yahudi kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno, mereka menempatkan martabat atau kedudukan laki-laki itu lebih unggul dari martabat atau kedudukan yang lain seperti istri dan anak-anak. Inilah yang sering disebut dengan budaya patriarkal, atau sering juga disebut dengan male chauvinism atau budaya pria sentris. Jadi berpusat kepada laki-laki. Artinya dominasi laki-laki atas perempuan dan juga anak-anak. Artinya kedudukan martabat laki-laki itu lebih unggul dan lebih tinggi dibandingkan dengan istri atau perempuan dan anak-anak. Jadi dalam budaya Yahudi, Yunani, dan Romawi itu, martabat seorang wanita atau martabat seorang istri itu begitu rendah, sementara kedudukan keberadaan laki-laki itu begitu unggul atau tinggi. Misalnya seperti ini. Harga diri wanita atau istri itu hampir disamakan dengan ternak dan juga barang-barang yang lain. Kemudian keunggulan dari laki-laki atau pria atau suami itu juga terlihat dalam hak dan kebebasan seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki dalam ketiga budaya itu dulu bebas menceraikan istrinya karena alasan apapun.
sementara istri tidak bisa menceraikan suaminya. Kemudian seorang suami bebas berjalan atau keluyuran kemanapun, sementara istri harus selalu di rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya. Kemudian dalam hubungan antara ayah dengan anak-anak, dulu ada namanya budaya atau kuasa patria potestas. Patria potestas maksudnya kuasa atau hak penuh dari seorang ayah untuk memperlakukan anak-anaknya. Misalnya dalam kuasa patria potestas itu seorang ayah bisa menjual anaknya sebagai budak. Seorang ayah bisa mempekerjakan anak-anaknya di ladang seperti para buruh. Dan seorang ayah bebas menghukum anak-anaknya bahkan sampai mati sekalipun. Jadi dari keberadaan suami atau laki-laki ini dibandingkan dengan keberadaan atau martabat istri dan anak-anak, dengan singkat kita katakan bahwa seorang laki-laki, seorang suami itu memiliki hak dan kebebasan penuh, sementara dia tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab. Sebaliknya, seorang istri dan juga anak-anak hanya memiliki kewajiban atau tanggung jawab, tidak memiliki hak. Bapak, Ibu, dan saudara semua, inilah pola atau budaya atau adat yang lama, inilah kehidupan yang lama, dan inilah yang mau dirombak atau diperbaharui oleh Rasul Paulus, dan inilah yang disebut dengan pola hidup baru di dalam Kristus. Artinya, Kristus tidak pernah menghendaki keberadaan wanita itu begitu rendah. Kristus tidak pernah menginginkan bahwa seorang ayah sesuka hatinya bisa memperlakukan anak-anaknya, tetapi pola hidup baru yang dibawa Kristus adalah pola hidup yang betul-betul membebaskan dan betul-betul menempatkan harkat dan martabat wanita dan anak-anak ini dalam harkat yang sebenarnya. Jadi artinya pola hidup yang lama itu, yang dalam kegelapan itu, yang mereka adopsi atau mereka lakukan karena pengaruh budaya Yahudi, Yunani, dan Romawi, itu tidak berlaku lagi karena Kristus sudah datang membebaskan manusia dari keterbelengguan seperti itu. Itulah pola hidup baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup baru dalam Kristus itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats khotbah kita pada pagi hari ini. Dalam kehidupan keluarga, hidup baru dalam Kristus itu adalah menjalani kehidupan berkeluarga dengan pola, dengan tatanan yang baru, yang sesuai dengan kehendak Kristus, atau menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan keinginan Kristus, atau bagaimana mengubah pola yang lama itu karena pengaruh budaya yang tiga tadi menjadi pola yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana martabat istri itu, bagaimana martabat anak itu, bagaimana tanggung jawab suami, bagaimana tanggung jawab istri, bagaimana tanggung jawab anak-anak, itu yang mau disampaikan oleh Allah melalui Rasul Paulus dalam nats kita pada hari ini. Pola hidup yang baru itu yang diinginkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dalam konteks hubungan antara suami dan istri dan anak-anak, dalam konteks martabat laki-laki, martabat wanita atau istri, dan juga martabat anak-anak. Mari kita lihat dalam nats kita pada saat ini. Yang pertama sekali, apa kewajiban atau tanggung jawab seorang istri. Dalam nats kita ini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Inilah pola yang baru.
Jadi pola yang baru ini semuanya harus dilihat dalam kerangka di dalam Tuhan, atau seperti dikehendaki Kristus, atau seperti diinginkan oleh Kristus. Ketaatan seorang istri kepada suaminya bukan karena keterpaksaan, bukan karena rasa takut, tetapi karena hormat. Dan istri mengasihi suami itu sebagaimana hormat dan sebagaimana umat percaya mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi profil atau tokoh yang menjadi panutan yang harus diikuti oleh istri dalam menghormati suaminya adalah Kristus. Jadi sebagaimana umat percaya menghormati Yesus Kristus, seperti itulah istri menghormati suaminya. Ini dengan mudah kita mengerti. Maksudnya seperti ini, kalau kita menghormati seseorang, itu biasanya kita cenderung menaati dia. Contohnya, kalau anak-anak menghormati orang tuanya, anak-anak pasti menaati apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kalau seorang murid menghormati gurunya, dia pasti akan mengikuti atau menaati gurunya, dan lain sebagainya yang bisa kita daftarkan untuk menjelaskan. Itu biasa kalau kita menghormati seseorang, kita akan menaatinya. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah pola hidup baru di dalam Kristus. Selanjutnya, kewajiban atau tanggung jawab suami dalam pola hidup yang baru ini, dalam ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Suami harus mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Dalam bahasa Batak didok makaholongi. Jadi ikon haholongan ni bawaido tunggani buruna dohot akka yanakonna. Bapak Ibu dan Saudara, kata mengasihi di sini kata Batak makaholongi itu diterjemahkan dari kata kerja bahasa Yunani, yaitu dari kata agapao. Agapao ini berasal dari kata dasar agape. Agape artinya kasih, yaitu kasih Allah. Maksudnya seperti ini. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi umat yang percaya kepadanya, demikianlah suami mengasihi istri dan anak-anaknya. Jadi itulah maksud yang terdalam ketika kata mengasihi itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata kerja bahasa Yunani agapao, dari kata dasar agape, kasih Tuhan. Tuhan mengasihi manusia, seperti itulah selayaknya suami mengasihi istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan untuk para suami, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya. Dalam bahasa Batak didok unang majuking. Jadi singkatnya, suami atau laki-laki yang sudah menerapkan pola hidup baru yang sesuai dengan pola hidup Kristus pasti tidak akan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kemudian dalam ayat yang ke-20 ini menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari anak-anak terhadap orang tuanya. Demikian disebutkan oleh firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di hata Batak didok sadok pangului danahi sadok pangului tu natorasna. Jadi ketaatan anak-anak terhadap orang tuanya adalah ketaatan yang mutlak dalam segala hal, dan itulah yang indah di dalam Tuhan, atau itulah yang diinginkan
oleh Tuhan. Cuma sekarang menjadi pertanyaan, apa artinya taat kepada orang tua dalam segala hal? Itu berangkat dari pemikiran seperti ini. Segala yang diperintahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu pasti berangkat dari kebaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Atau kurang lebih, atau dengan perkataan lain bisa kita katakan seperti ini. Seorang orang tua yang baik dan benar pasti tidak pernah memikirkan, apalagi melakukan yang jahat terhadap anak-anaknya. Segala yang diperintahkan oleh orang tua yang baik dan benar kepada anak-anaknya, itulah pasti untuk kebaikan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian adalah wajar apabila anak-anak itu dituntut untuk tunduk atau taat dalam segala hal kepada orang tuanya, atau didok sadok pangului di Natorasna. Karena apa? Seperti yang kita katakan tadi, seperti Tuhan mencintai anak-anak, demikianlah pastinya orang tua mencintai anak-anaknya. Bisa kita lihat misalnya dalam Matius 19 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Jadi karena itu, karena sebagaimana Tuhan mengasihi anak-anaknya, demikianlah anak-anak taat kepada orang tuanya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya bisa kita ingat dalam hukum Taurat yang kelima. Jadi bagaimana kewajiban anak-anak menghormati orang tuanya? Seperti di dalam Keluaran 20 ayat 12 itu, dan dalam Efesus 6 ayat 1. Ketaatan anak-anak kepada orang tua ini juga bukan karena faktor keterpaksaan dan juga bukan faktor rasa takut, tetapi betul-betul karena menyadari kasih orang tua kepada mereka, karena mereka menyadari pengorbanan orang tua untuk kebaikan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir dalam ayat 21, kembali Tuhan menasihati bapak-bapak untuk melakukan kewajibannya. Dalam ayat 21 dikatakan demikian: hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang gita lihamu yanak pemuna asa unang madili. Pertanyaannya sekarang, kenapa hanya bapak-bapak yang dinasihati, sementara ibu-ibu tidak dinasihati sama seperti bapak-bapak? Ini berangkat dari kuasa patria potestas seperti yang sudah kita dengarkan terdahulu. Jadi maksudnya seperti ini, jangan karena seorang ayah memiliki hak penuh untuk anak-anaknya, jangan pula dia melakukan sesuka hatinya untuk menyakiti hati anak-anaknya. Jadi tindakan seorang ayah yang sesuka hatinya menyakiti hati anak-anaknya itu pola hidup yang lama. Pola hidup yang baru adalah seperti diinginkan oleh Kristus, bagaimana bapak-bapak mengasihi anak-anaknya dan juga mengasihi istrinya. Mengapa hanya bapak-bapak yang dinasehati, ibu-ibu tidak ikut? Ini yang kedua adalah karena faktor, ya bisa kita katakan kecenderungan secara umum ibu-ibu lebih sabar menghadapi anak-anaknya dibandingkan dengan seorang suami atau seorang ayah. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan yang menyapa kita dalam kebaktian kita pada pagi hari ini? Pertama sekali, sehubungan dengan
topik minggu kita pada minggu hari ini, membangun keluarga berbahagia. Pertama sekali, Tuhan menuntut kita dan supaya hal itu kita kerjakan, kita yakini dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sekali adalah membangun keluarga berbahagia adalah memberi diri untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab secara timbal balik. Jadi bagaimana supaya keluarga itu bahagia? Masing-masing unsur atau pribadi dalam keluarga itu, bagaimana mereka memberi diri untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara timbal balik. Maksudnya bukan hanya suami yang harus melakukan tanggung jawabnya atau tugasnya, bukan hanya istri yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya, bukan hanya anak, tetapi semua mereka harus memberi diri untuk menunaikan, mengerjakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, dan disitulah kita yakin kebahagiaan itu tercapai. Dalam keluarga batih atau keluarga inti, saya yakin itu sering kita dengar. Di sana ada ayah, ada ibu, dan anak-anak, dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik secara timbal balik. Ayah sebagai kepala keluarga dan istri beserta anak-anak sebagai anggota keluarga, masing-masing secara timbal balik memiliki hak untuk dikasihi dan dihormati. Jadi adalah hak anak-anak untuk dihormati oleh orang tuanya, adalah hak suami untuk dihormati oleh istri dan anak-anaknya, adalah hak istri untuk dihormati dan dikasihi oleh suami dan anak-anaknya, sehingga semuanya memiliki hak untuk dikasihi dan dihormati. Dengan demikian, ayah tidak hanya memiliki hak, istri tidak hanya memiliki hak, anak-anak tidak hanya memiliki hak, tetapi mereka semuanya juga sebaliknya memiliki atau mempunyai kewajiban di dalam keluarga. Menuntut hak dan melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab ini segalanya harus berlandaskan atau berdasar pada kasih agape Tuhan. Inti atau esensi dari kasih agape Tuhan adalah kesediaan memberi untuk mengasihi. Jadi sebagaimana Yesus Kristus yang memberi dirinya untuk mengasihi umat yang percaya kepadanya, itulah inti kasih Tuhan atau kasih agape itu. Jadi dalam melihat pola hubungan tanggung jawab, hak dan lain sebagainya di dalam keluarga harus senantiasa berlandaskan atau berdasarkan kasih agape yang dari Tuhan. Dengan demikian, misalnya suami tidak boleh hanya menuntut ini dan itu dari istrinya dan juga anak-anaknya, tetapi juga harus memberi diri untuk mengasihi istrinya dan anak-anaknya dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kemudian istri dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang dipimpin oleh ayah atau suami, mereka juga harus memberi diri untuk taat dan menghormati suami dan anak mereka. Disinilah terlihat tanggung jawab atau melakukan kewajiban itu secara timbal balik. Ketika semua pribadi dalam keluarga, apakah itu suami, istri, dan anak-anak, saling memberi diri untuk menunaikan, mengerjakan tanggung jawab atau tugas mereka secara timbal balik, kita yakin disitulah keluarga itu bersuka cita. Dan ketika sukacita itu kita temui dalam keluarga, sebenarnya atau pada hakikatnya disitulah keluarga itu berbahagia.
Karena inti atau esensi dari kebahagiaan itu adalah memberi diri. Seperti Yesus Kristus yang memberi dirinya sampai mengorbankan nyawanya dalam mengasihi umat yang percaya kepadanya. Jadi inti dari kebahagiaan itu adalah ketika seseorang memberi diri. Ada kesaksian seorang yang membantu para korban COVID dengan menyumbangkan sembako, menyumbangkan makanan, menyumbangkan masker, dan kemudian dia juga menyumbangkan alat pelindung diri atau APD untuk para medis. Ketika dia melakukan itu, dia memberi diri untuk menyumbangkan apa yang dia bisa sumbangkan. Dia memberi kesaksian bahwa saya merasakan kebahagiaan tersendiri dengan apa yang saya lakukan. Jadi pertanyaannya, mengapa dia berbahagia? Karena dia memberi diri untuk mengasihi para korban COVID dengan sumbangan sembako, makanan, dan masker dan alat pelindung diri itu. Ketika dia memberi, disitulah dia berbahagia. Dan inilah sebenarnya hakikat kebahagiaan, ketika setiap orang mau memberi diri, sehingga dengan demikian kita dengan mudah bisa memahami firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Jadi membangun keluarga yang berbahagia adalah ketika masing-masing pribadi dalam keluarga itu memberi diri mereka untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing atau mengerjakannya secara timbal balik. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir dan yang kedua yang mau kita pelajari dari nats ini adalah membangun keluarga berbahagia adalah dengan saling mengasihi di dalam Tuhan. Penting sekali perkataan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan maksudnya sebagaimana Tuhan inginkan atau sebagaimana Tuhan kehendaki. Dalam menjalani kehidupan keluarga, setiap pribadi dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anak harus senantiasa mengingat bahwa Yesus Kristus adalah tamu yang selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga kita, walaupun kita tak tampak melalui penglihatan mata kita. Jadi bagaimana kita mengingat dan selalu menyadari ini? Dalam kehidupan rumah tangga itu Yesus Kristus selalu hadir, walaupun kita mungkin tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tetapi bagaimana hati nurani kita mengingat dan menyadari itu. Keluarga yang mengingat dan sadar akan hal ini, mereka akan menjalani kehidupan berkeluarga di dalam kedekatan kepada Tuhan. Jadi mereka yang sadar bahwa Yesus Kristus itu senantiasa menjadi tamu yang hadir dalam keluarga, mereka akan mengusahakan kedekatan kepada Tuhan, dan kedekatan kepada Tuhan ini akan melahirkan iman yang hidup dan tulus ikhlas seperti di tengah keluarga Timotius. Jadi saya secara pribadi selalu tertarik untuk memberikan contoh keluarga yang baik dengan keluarga Timotius. Mengapa saya katakan demikian? Karena nenek Timotius, yaitu Lois, adalah orang yang dekat dan baik, dekat kepada Tuhan dan baik. Ibunya juga Oinike adalah orang yang dekat kepada Tuhan dan orang yang baik. Dengan demikian juga dengan Timotius. Karena mereka dekat kepada Tuhan, mereka mengasihi juga Rasul Paulus, maka Rasul Paulus suka akan keluarga Timotius. Jadi artinya warisan kasih itu betul-betul dirasakan oleh Timotius dari neneknya, dari ibunya, sehingga Timotius berkembang menjadi pribadi yang disukai banyak orang seperti Rasul Paulus. Itu kita bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Artinya keluarga yang dekat
dengan Tuhan, mereka pasti saling mengasihi. Dan ketika seluruh pribadi dalam keluarga itu saling mengasihi, sebenarnya disitulah kita menemukan kebahagiaan. Sebaliknya, keluarga yang jauh dari Tuhan atau bahkan membenci kehadiran Tuhan di tengah keluarga mereka, maka mereka akan dekat dengan perbuatan yang tidak baik. Mereka akan dekat-dekat dengan kejahatan seperti keluarga Herodes. Herodes adalah salah satu sosok yang tidak suka dengan kelahiran Yesus Kristus. Artinya dia tidak suka dengan Tuhan. Dia membenci kelahiran Tuhan Yesus, membenci kedatangan Tuhan. Makanya ketika Herodes mendengar bahwa Yesus itu sudah lahir, maka Herodes membuat satu perintah, seluruh bayi 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maksudnya supaya Yesus ikut di dalam perintah itu. Bisa kita baca dalam Matius 2 ayat 16. Inilah kebencian Herodes kepada Tuhan. Artinya orang yang tidak senang dengan kehadiran Tuhan di tengah keluarga mereka. Dan inilah salah satu hal juga yang betul-betul menandakan di tengah keluarga Herodes itu terjadi perbuatan kejahatan. Herodes pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena Herodes ya bisa kita katakan melakukan perzinahan atau mengambil istri saudaranya yaitu Filipus, yaitu Herodias menjadi istrinya sendiri. Jadi ada saudara Herodes namanya Filipus, dan Filipus ini memiliki istri namanya Herodias, dan Herodes mengambil Herodias ini menjadi istrinya. Karena itu Yohanes Pembaptis menegur Herodes akan hal itu. Karena teguran Yohanes Pembaptis ini, sehingga Herodes dan juga Herodias itu menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis, dan kemudian mereka memenjarakan Yohanes Pembaptis. Rupa-rupanya dendam mereka tidak berhenti sampai di situ kepada Yohanes Pembaptis. Jadi mereka belum puas kalau Yohanes Pembaptis itu hanya dipenjarakan. Dalam suatu waktu ketika Herodes merayakan ulang tahunnya, putri dari Herodias menari-nari dalam perayaan ulang tahun itu, dan Herodes menyukai tarian itu. Ya, mungkin seperti TikTok pada saat ini ya. Jadi karena Herodes menyukai tarian putri atau gadis Herodias ini, maka Herodes bersedia memenuhi segala permintaan putri Herodias ini. Dan atas saran ibu gadis ini, yaitu Herodias, maka gadis itu meminta kepada Herodes kepala Yohanes Pembaptis. Ini sungguh tragis. Artinya gadis itu meminta kepada Herodes, saya ingin kepala Yohanes Pembaptis. Dan kemudian Herodes memerintahkan para pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan pengawal Herodes ini membawa kepala Yohanes Pembaptis itu dalam sebuah talam kepada putri atau gadis Herodias ini, dan kemudian dilanjutkan diberikan untuk Herodias. Bapak, Ibu, dan saudara semua, itulah keluarga yang jauh dari Tuhan, maka akan dekat-dekat dengan perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu bisa kita baca kisahnya dalam Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Yang jelas keluarga Herodes bukanlah keluarga berbahagia karena mereka jauh dari Tuhan, dan mereka bisa kita katakan keluarga yang menjadi hamba iblis. Jadi mereka membenci Tuhan, dan mereka juga membenci Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, keluarga Timotius bisa kita katakan menjadi keluarga yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka dekat dengan Tuhan, dan mereka juga mencintai
rasul Tuhan seperti Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara semua keluarga pasti menginginkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu pastinya tidak datang dengan sendirinya, atau kebahagiaan di tengah keluarga tidak terjadi secara otomatis. Dan kebahagiaan itu juga di tengah keluarga tidak pula jatuh dari langit. Tetapi di mana keluarga, masing-masing pribadi dalam keluarga menunaikan kewajiban mereka untuk memberi diri, saling menghormati, saling mengasihi, dan juga di mana keluarga dekat dengan Tuhan, kita yakin disitulah keluarga itu berbahagia. Sehingga setiap saat, teristimewa pada masa corona ini, di mana keluarga memiliki waktu lebih banyak secara bersama di dalam keluarga, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, seperti firman Tuhan yang mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dan puji di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami yakin bahwa setiap keluarga menginginkan keluarga yang berbahagia. Dan kami belajar dari firman Tuhan pada saat ini, supaya kami yakin kebahagiaan itu ada dan ditemukan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana setiap pribadi, suami, istri, dan anak-anak di tengah-tengah keluarga memberi diri untuk menunaikan kewajiban, saling mengasihi, saling menghormati. Di dalam keluarga, kami yakin disitulah keluarga menemukan kebahagiaan. Tuhan Allah Bapa kami, di mana masing-masing keluarga saling mengasihi di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, kami yakin juga disitulah keluarga berbahagia. Seperti Timotius beserta keluarganya. Tuhan Allah Bapa kami tahu keinginan setiap keluarga untuk berbahagia itu bukanlah terjadi dengan sendirinya, bukan pula jatuh dari langit. Tapi bagaimana setiap keluarga dekat kepada Tuhan, bagaimana setiap keluarga secara timbal balik saling mengasihi, menghormati, dan menghargai dan menaati di dalam keluarga. Disitulah keluarga itu berbahagia. Tuhan Allah Bapa kami, mungkin ada keluarga yang mengalami pergumulan pada masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena tekanan ekonomi, karena Tuhan semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Karena kami yakin ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, disitulah Tuhan dekat kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan majelis HKBP Resort Siantar Timur, dan juga seluruh warga HKBP di dunia ini, dan seluruh umat yang percaya kepadamu Tuhan di dunia ini, dan semuanya penduduk dunia, berkatilah Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan dengan senantiasa mengandalkan kehendak Tuhan. Kasihanilah dunia Tuhan yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Berkati para medis, berkati juga Tuhan para peneliti, para ahli, supaya mereka bisa dengan cepat menemukan vaksin atau obat untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Kemanapun kami akan pergi Tuhan, dan apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa kami. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan untuk orang yang sedang dirawat. Tuhan memberikan kekuatan untuk orang yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Tuhan juga kiranya selalu memperhatikan orang yang bersuka cita, agar sukacita mereka selalu sukacita di dalam Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk penduduk Indonesia ini. Secara khusus lagi untuk penduduk Kota Madia Siantar ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami, para warga dan juga para pemerintah, aparat pemerintah kami. Tuhan, kami senantiasa meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan kami memintanya hanya dengan mengandalkan kasih setia Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Jadilah kehendak. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita menyambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan kita mengusahakan untuk mengerjakan dan mengimaninya dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Rak mangidohom bahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijja. Sai pinarbadia magwarmo. Sai Roma harajaonmo. Sai saot malo meneroham di Banua Tuangao songon na di Banua Gijja. Leon matuhami sadaron hanguluas siap hari. Sesa madusa nami songom panisa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Saya didopakkon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon damena tutodim.